Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa berjumpa kembali dengan kami dari Pemuda Santri Matoh di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita meneruskan video sebelumnya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini juga dapat buat banyak video ya. Nah ini saya ucapkan juga untuk semuanya para pendukung dan penonton setia dari tim Santri Matoh. Ini semoga dimanapun panjenengan berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan suci Ramadan, semoga panjenengan semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bisa memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini pada kesempatan video kali ini kita akan membahas, nah ini ada di tanah Arab lagi, ini tentang Ishaf dan Naila. Ini ceritanya yang sudah berkembang di masyarakat di Arab. Ini sangat terkenal sekali, terutamanya kalau dulu itu menganggapnya bahwa Ishaf dan Naila ini pernah melakukan suatu kemaksiatan ya. Nah, ini semasa mereka menunaikan ibadah haji, ini katanya nih legendanya setibanya mereka di Mekah atau mereka itu memasuki Ka'bah dan melakukan hal-hal yang berzinahan lah di tempat suci. Nah, ini kan menjadi hal yang ambigu ya buat kita semuanya tentang kebenarannya, apakah memang benar terjadi seperti itu, hingga memang di dalam Ka'bah pada waktu itu memang ada batu ya yang berbentuk Ishaf dan Naila. Itu menggambarkan kayak dewa-dewi di sana. Nah, itu sebagai perwujudan lah, atau mereka itu yang dulunya manusia kemudian dikutuk menjadi batu, menjadi Ishaf dan Naila itu. Nah, ini kita sangat penasaran sekali tentang kebenaran hal tersebut. Memang pada dasarnya kedua batu tersebut tuh dikeluarkan ya dari Ka'bah dan ditempatkan di bukit Al-Sofa dan Al-Marwah, dan kemudian sering berjalannya waktu mereka kemudian dihormati sebagai berhala, dan ini sudah terjadi di zaman Arab di mana Quraisy ya, sudah lama sekali. Tapi ini kan cerita ini sangat berkembang di masyarakat Arab, dan memang bahwasanya setelah kota Mekah itu direbut oleh kaum muslimin ya pada bulan Januari 630, kedua patung itu tersebut dihancurkan. Jadi intinya memang kedua patung itu memang sudah dihancurkan, tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang kebenaran bahwa dari batu Ishaf dan Naila itu apakah benar perwujudan dari seorang manusia yang dulu pernah melakukan perzinahan di dalam Ka'bah kemudian dikutuk menjadi batu. Nah, itu apakah benar atau tidaknya kita coba kuak ya lewat video mediumisasi pada malam hari ini agar mendapatkan keterangan yang jelas nih. Ini nanti coba kita tarik ya gaib yang terkuat yang ada di sekitaran kota Mekah yang mengetahui tentang menyebarnya tentang legenda cerita ini. Ini kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup dan semua gaib jin fasik dan seluruhnya pasti ini yang menutupi jasadnya Mas Aldi mengikuti mediumisasi semuanya keluar semua. Ini coba kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang berjalan, saya kadang saya tarik gaib terkuat yang ada di kota Mekah, yang mengetahui itu legenda atau kisah dari berhala Ishaf dan Naila yang asli yang terkuat yang ada di kota Mekah. Jika ada gaib dari luar yang berusaha mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya tarik semua, saya minta untuk hadir ke tempat ini, masuk dalam tubuh mediator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahasanya dulu dengan bahasa Indonesia tuh bisa paham dengan apa yang saya bicarakan tuh, bisa bicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas tuh. Salawat, salawat, salawat. Nah ini mohon maaf nih yang masuk dalam untuk mediator ini dari golongan apa? Dari golongan jin. Ini sudah muslim ya ini? Sudah muslim. Alhamdulillah. Ini saya tadi mencoba menarik goib terkuat yang ada di sekitaran kota Mekah. Ini kok yang ketarik. Anda ini apa benar Anda dari kota Mekah? Ya benar. Salah satunya saya. Alhamdulillah. Nah ini mohon maaf ya, ini perkenalkan kami ini dari Santri Mato. Ini mohon maaf kami menari ke tempat ini. Ini ingin menanya tentang Isaf dan Naila. Nah, mungkin dari Anda sendiri mengetahui tentang legenda batu berhala itu ya, Isaf dan Naila. Nah, mungkin bisa diceritakanlah tentang Isaf dan Naila itu sendiri seperti apa ya? Cerita itu sudah lama. Iya, sudah berabad-abad. Abad ketiga terdahulu. Di mana zaman kejahiliaan merajalela di kota Mekah. Orang-orang di sana menyembah berhala. Saat itu mereka membuat cerita dan membuat berhala yang dinamakan Isaf dan Naila. Mereka dahulunya memang benar ada sosok manusia yang bernama Isaf dan Naila. Tapi cerita itu bukan berada di kota Mekah, tapi ada di suku yang bernama suku Juruf. Oh, jadi artinya nama Isaf dan Naila itu memang benar adanya ya. Tapi ya, untuk cerita-ceritanya yang berkembang bahwasanya kejadian persinahan itu ada di dalam Ka'bah itu bukan di sana. Bukan. Itu hanya manusia saja yang mengarang cerita. Dan mereka membuat berhala. Kedua orang itu berhubungan. Seakan-akan dikutuk menjadi sebuah batin. Oh iya. Tapi akhirnya dijadikan disembah ya oleh masyarakat jahiliyah dulunya. Dulu itu masih zaman jahiliyah. Orang-orang menyembah berhala. Yang sebelumnya berhala itu tidak bertempat di Mekah, tapi ada di luar kota Mekah. Ya dulu kan juga itu sebelum umat muslim menguasai kota Mekah kan banyak sekali berhala-berhala itu di sekitaran Ka'bah itu kan banyak sekali. Ya, itu ada satu pemimpin yang menguasai kota Mekah. Berhala. Dia yang membuat manusia yang ada di sana mengikuti ajarannya. Oh, berarti ajaran dari berhala itu sebenarnya bukan dari nenek moyang mereka, bukan ya? Ada yang membawa ajaran untuk penyembahan berhala seperti itu? Ya. Dia menyuruh agar membawa berhala itu masuk dalam Ka'bah. Itu untuk dialah bapaknya jahiliyah yang bernama Amru. Sehingga di abad ke-8 saat-saat Rasulullah memimpin dan berhala-berhala itu dihancurkan oleh beliau. Dan di masa itu zaman kejahiliaan itu sudah berakhir dan mengeluruskan semuanya.
semuanya itu. Hmm. Dulunya untuk masyarakat Arab sendiri ya, mempercayai batu berhala sebagai Tuhan tuh bagaimana itu berkembang ceritanya seperti itu? Mereka meyakini bahwa berhala itu bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan hujan, dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Sehingga mereka semuanya ikut semua menyembah berhala itu. Wah, artinya batunya punya fungsinya sendiri-sendiri seperti itu ya? Tuhannya banyak berarti. Tidak satu berhala saja, ada ratusan berhala yang dibawa ke dalam Ka'bah, sehingga penuh dengan berhala-berhala itu, dan orang-orang saat itu melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinannya. Sangat bodoh sekali. Ada yang menyembelih unta juga ya? Ya. Ada hartanya juga mereka berdoa gitu kepada batu itu. Mereka mempercaya itu yang menyusup ke dalam berhala itu adalah leluhurnya. Padahal itu bukan. Mereka percaya bahwa berhala itu adalah wadah untuk leluhurnya itu. Ya. Padahal sebenarnya tidak ada ya? Sangat bodoh sekali. Dan mengatori tempat suci itu. Nah ini kembali lagi ke Ishaq dan Naila. Nah dari batu berhalanya sendiri itu apakah memang benar dari sosok Ishaq dan Naila yang dikutuk nih, emangnya dulunya itu manusia menjadi batu? Bukan. Oh bukan berarti ya? Bukan. Itu hanya cerita saja, dan mereka membuatnya. Artinya batu itu buatan manusia? Ya. Manusia yang mengukir dan manusia yang meletakkan di situ. Artinya tidak benar ya kalau persinahan yang terjadi di Ka'bah tidak benar? Tidak benar. Itu maksud mereka apa tuh, orang-orang masyarakat Quraisy sendiri atau Jahiliyah sendiri mengatakan seperti itu? Semua itu atas dasar keyakinannya saja. Agar penganut dari keyakinan itu lebih menyebar luas, maka mereka membuat cerita seperti itu. Tapi alhamdulillah yang menjadi dalang adalah satu sosok bernama Amru, yang membawa ajaran penyembahan berhala itu. Ya. Dia adalah salah satu orang menjadi dalangnya dan membawa berhala-berhala itu masuk ke dalam sekitaran Ka'bah. Ya Allah. Nah, itu hingga Nabi sendiri bercerita dan berikan gambaran keadaannya saat ini. Isi perutnya terpenuhi oleh api neraka. Dia disiksa karena menjadi dalang dari kejahiliaan itu. Ya Allah ya Rabbi, sampai seperti itu. Ya untuk dari si Amr sendiri itu membawa ajaran baru, penyembahan berhala itu apa juga untuk kepentingan pribadi juga? Iya. Karena semuanya itu berhubungan dengan kekuasaan. Ini seperti batu itu kan juga dulunya kan juga diperjualbelikan, ditaruh di rumah, disembah sendiri, seperti itu kan juga banyak. Itu yang membawa dari sukunya sendiri. Ya. Dan cerita itu adalah karangan saja, dan sudah diluruskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dulu waktu beliau sudah masuk umat Muslim ya, sudah menguasai kota Mekah, ini semua berada di situ sudah bersih ya. Ya. Sampai sekarang dihancurkan semuanya. Sampai sekarang sudah tidak ada yang masyarakat mempercayai seperti itu.
tidak ada. Alhamdulillah. Ini kan terjawab sudah ya, bahwa Ishak dan Naila itu batu itu bukan kutukan seorang manusia menjadi batu, itu bukan, dan ya berarti memang batu buatan manusia. Setiap patung yang ada di sana itu memiliki cerita-cerita sendiri. Ada filosofinya sendiri. Ya, mana yang bisa mendatangkan rezeki, mana yang bisa mendatangkan hujan. Dan ada fungsi-fungsinya sendiri. Mereka mempercayai seperti itu. Sangat bodoh sekali manusia. Benda mati dipercaya sebagai Tuhan, sangat tidak masuk akal. Artinya dekat dengan kedatangan seorang Rasul itu ya untuk memperbaiki akhlak juga ya. Ya, untuk membimbing atau meluruskan umat manusia pada zaman itu. Kalau memang pada zaman itu banyak yang menolak ya, banyak yang menghina atau bahkan ya tidak percaya dengan sosok Rasulullah SAW dulu ya. Tidak mudah diterima oleh masyarakat ajaran dari beliau. Bahkan beliau sendiri dianggap sepele oleh orang-orang yang ada di sana dan oleh orang kaum Quraisy. Dan pamannya juga ada itu yang tidak bertahan dia. Ini yang perjuangan beliau semua luar biasa. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Intinya dengan kayak penghancuran berhala itu juga untuk meluruskan manusia ya, agar bahwa sebuah benda apapun tuh ya tidak bisa disembah dan tidak boleh disembah gitu ya. Iya. Nyatanya benda itu juga tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Artinya bukan hanya berhala di zaman jahiliyah dulu seperti Lata Uzza, kemudian Ishak Naila, bukan sampai hari ini pun benda apapun berarti ya tidak boleh dipercayai mendatangkan sesuatu. Alhamdulillah ini terjawab sudah ini semua pertanyaan dengan kami. Nah ini kalau Anda sendiri mungkin tinggalnya ada di mana? Saya tinggal di dekat daerah pesisir perbatasan. Tapi memang sudah hidup lama dia, sudah berabad-abad ya. Sampai mengetahui cerita Ishak dan Naila juga ya. Ya untuk sekarang nih kondisinya dari Mekah sendiri bagaimana? Kondisi dari Mekah sekarang. Saya bertanya ini Mekah ya, bukan yang seluruh Arab, bukan ya, mesti Mekah saja. Kondisi saat ini seluruh ulama sedang berkumpul di Mekah itu karena sedang ada tamu. Iya. Artinya di sana lagi ada mungkin peristiwa penting ya terjadi di sana sekarang. Ya. Saya tidak bisa bercerita banyak. Nah itu. Oh ya, tidak apa-apa, mungkin yang rahasia. Intinya saat ini di sana seluruh gaib sedang bergembira. Ya termasuk Anda juga nih sedang gembira juga ya. Ya. Ini semoga bisa menjadi berita yang gembira juga nih buat seluruh manusia di dunia ya. Untuk tamu agung yang Anda maksud tadi ya. Jadi bulan yang sangat istimewa. Bulan suci Ramadan ini. Ya. Alhamdulillah. Ya ini mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih
untuk seluruh umat muslimin di dunia menghadapi Ramadan tahun ini. Mungkin yang Anda maksud tadi, bulan Ramadan ini sangat istimewa. Yang dimana bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat spesial. Masya Allah. Seluruh umat Islam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Intinya ini dari golongan gaib juga ini, kalau di bulan suci Ramadan ini banyak melakukan ibadah-ibadah juga ini. Ya, muslim juga Anda, malaikat Allah juga ini. Ya, juga ikut beribadah. Alhamdulillah. Pastinya terima kasih lah ya atas pesan-pesan yang Anda sampaikan, informasi yang Anda sampaikan tadi. Intinya ini meluruskan semuanya pandangan masyarakat nih tentang bentuk isaf dan lain-lainnya. Jangan sampai terulang kembali. Iya. Tapi mungkin di dunia inilah, di Nusantara juga ini kan banyak nih yang mempercayai benda-benda seperti itu, yang mempercayai ini benda ini bisa ini, benda ini bisa itu. Apakah itu juga termasuk bagian dari orang-orang jahiliyah terdahulu? Saat ini kejahilian itu sudah mulai berkembang kembali, di mana orang-orang saat ini sangat bodoh mengikuti perkembangan zaman yang dimana diatur oleh suatu sistem, dan orang mudah mengikutinya. Itu sama saja seperti gambaran sebuah berhala, dan orang itu mudah mengikutinya hingga lalai akan kewajiban-kewajibannya. Ya, dengan kemajuan peradaban yang ada di dunia ini memang semakin manusia tuh memang benar saat ini banyak orang yang tidak menyembah berhala. Iya. Tapi saat ini kejahilian itu terlihat, di mana orang itu mudah diatur oleh segenggam benda yang bisa mengatur otaknya. Apa kayak seperti apa ini? Iya, yang kalian bawa itu mudah sekali mempengaruhi manusia. HP ini juga bisa dia mempengaruhi manusia berarti ya. Semua ada di dalamnya itu. Dari berbagai macam kezaliman, di situ semuanya ada. Ya, semoga kita semua bisa terhindar lah ya dari pengaruh-pengaruh negatif dari benda ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini. Ya, terima kasih atas semua pesan-pesan yang sudah Anda sampaikan pada malam hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua yang mendengarkan. Nah, ini mungkin mohon maaf ya tadi mengganggu waktunya. Ini kalau mau kembali dan melanjutkan tugas-tugasnya juga monggo ini. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kembali. Alhamdulillah. Nah, ini kita dapat banyak sekali informasi ya pada malam hari ini. Ini juga meditasi bisa berjalan lancar. Ya, intinya ini kita meluruskan dari apa yang disampaikan oleh Beb tadi, bahwasannya tentang batu isaf dan naila itu
sebagai perwujudan dari seseorang yang katanya melakukan perzinahan di dalam Ka'bah itu tidak benar. Itu semuanya ada rekayasa cerita dari masyarakat jahiliyah terdahulu yang dari Arab dulu ya. Nah, alhamdulillah juga dengan ketika beliau Rasulullah Muhammad SAW dan juga seluruh umat muslim sudah berhasil menguasai kota Mekah, juga berhala-berhala seperti itu sudah dibersihkan dan dihancurkan. Nah, itu juga pesan ya buat kita semuanya agar tidak terlalu mempercayai atau menuhankan benda-benda seperti itu. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami Santri Matop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf.